gelap menjadi terang, kayak misalkan apa namanya? Misalnya nih dia berbuat salah terus kayak berubah kali gitu ya. Mungkin kayak gitu contohnya. Oke. Kalau menurut Kalea sendiri, gelap menjadi terang itu apa itu? Gelap menjadi terang berarti sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Mungkin lebih ke prosesnya kali ya, gimana kita dari gelap menjadi proses menjadi lebih terang dan lebih lebih baik lah intinya daripada fase sebelumnya. Oke. Kalau Kak Klau gimana pendapatnya? Iya, mirip kayak yang tadi juga sih. Kayak aku pernah baca, katanya gelap itu ketiadaan terang gitu. Jadi kayak gelap itu nggak berdiri sendiri, tapi gelap itu karena terangnya nggak ada, makanya gelap gitu. Jadi ya gelap ke terang, ya berarti terang ya berubah jadi kayak tadi, berubah jadi lebih baik, lebih bersinar dan lebih berdampak sih ya. Kalau terang itu dari aku. Kan dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Isakan kami bujur manbandu Tuhan, ibas kekelengendu simbelin, si tetap ngarak-ngarak kami, sah kubas paksa endak, ibas masa-masa pandemi COVID-10 siwah, si tetap lengah teratasi alu maksimal. Ngolati kel ukur kami Tuhan, ngolabuh kel krina kegelun kami, kita dampak COVID-10 siwah enda. Tapi ada ingat kami sila perhana dengan ngelupakan kami. Maka arpala-pala kami, guna kami baci bertahan di tengah-tengah situasi si merat genduari endah. Sababna git dengar kami pulung RPA Permata GBKP Cengkareng ibas berngi endah. Gelah kerina megegah, gelah kerina ngetah keras surah di bata, ibas kerina anak muda endah. Si secara istimewa ipake kam jadi arondu, gelah banci jadi pasu-pasu manjelma si enterem. Bujur Bapa ngeranakam ku tengah-tengah kami, enggau sikap kami guna megi kenca ibas gelar Yesus roh kami menbandu. Haleluya, amin. Permata-permata yang terkasih, anak muda yang hebat-hebat ini, bahwa yang menjadi nats kita 1 Petrus 2 ayat 9 sampai kepada ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan dari sini, dari kota Medan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Rekan-rekan permata yang dikasihi Tuhan dan yang dimuliakan oleh Tuhan, tema kita adalah gelap ku terang. Dari gelap ke terang atau dari gelap menjadi terang, ya. Penulisan surat kitab Petrus ini disampaikan kepada jemaat-jemaat, kepada gereja, kepada orang-orang Kristen yang sudah menyebar. Jadi tidak di satu tempat, ya, menyebar di mana-mana.
Dan umumnya mereka semua adalah ya jemaat perantau. Jadi bukan istilahnya bukan putra daerah gitu ya. Bukan orang kampung itu gitu. Jadi mereka menyebar ya di setiap kota yang ada, dan ketika mereka ini memberi pengakuan dia adalah Kristen, dia adalah anak Tuhan, maka mereka mendapatkan banyak tantangan, tekanan, ancaman, dan bahkan ya nyawanya menjadi taruhan pada waktu itu. Jadi kita bisa melihat bahwa jika ada orang yang imannya tidak sejati, maka menghadapi tantangan langsung kalah atau menyesal menjadi orang percaya. Dia merasa percuma, sudah memberi waktu, memberi diri, sudah menghabiskan segala daya dan upaya, tapi ternyata yang didapat adalah penderitaan gitu. Jadi pada masa itu banyak juga sih yang meninggalkan Tuhan gitu. Ya beralih kepada cara hidupnya yang lama, yang gelap gitu ya. Karena dia pikir sudah ikut Tuhan kok susah banget sih gitu. Difitnah lah, diancam lah gitu, segala macam. Tetapi yang setia, yang imannya sejati, justru penderitaan itu menjadi sebuah kesempatan bagi dia membuktikan dirinya sebagai yang patuh dan taat. Nah, begitu. Jadi dua tipe ini muncul kembali ke masa lalunya, kembali kepada kegelapan. Yang satu dia bertahan apapun yang terjadi. Nah, itu yang muncul ya. Oleh sebab itu Rasul Petrus menuliskan surat ini agar orang-orang yang sudah memberi pengakuan akan Yesus itu, ayo dong, bertahan dong, setia dong sampai akhir gitu. Karena penderitaanmu itu oleh karena Kristus itu adalah kebahagiaan. Itu bukan kutuk, itu bukan azab. Nah, gitu ya. Nah, itu yang diingatkan oleh penulis surat ini kepada jemaat yang memang sudah menyebar pada waktu itu. Ada banyak memang ya rekan-rekan pemuda ayat-ayat, terutama ya motivasi atau kekuatan yang datang dari Yesus pada orang-orang yang menderita karena dia. Tidak pernah ada kalau menderita karena Yesus itu disebut terkutuklah. Nggak ada itu. Oke, saya mau tunjukin ini dulu deh. Matius pasal 5. Oke. Matius pasal 5 di ayat 10 sampai 11. Coba bisa dibuka Alkitabnya ya. Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Coba yang baca si Tessa. Ayo Tessa Gurki. Matius 5 ayat 10 sampai 11. Berbahagialah. Ya terus ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yang dimunculkan oleh Yesus ini dalam rangkaian khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang dianiaya. Ini kan agak sedikit aneh gitu ya. Ini kan lucu gitu. Ini kita ini dianiaya tapi dibilang berbahagialah gitu ya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Berbahagialah.
karena kamu dicela karena aku. Bersukacita dan bergembiralah. Karena kalau kita menderita sekarang, ingat ya, nabi-nabi sebelum kita, orang-orang percaya sebelum kita, gereja-gereja sebelum kita sudah mengalami itu. Artinya jangan kita berpikir bahwa, aduh, malang betul nasib saya ikut Tuhan. Enggak, sebelum kita sudah banyak yang menderita karena Yesus. Jadi ikut Yesus itu nggak bisa, ya nggak bisa kita katakanlah mengambil sikap di zona aman, nggak bisa. Karena mulai gereja ada, ya atau mulai Injil ada, semuanya itu ya dibarengi dengan penderitaan, dengan penganiayaan. Itu sebenarnya. Jadi nggak usah kita heran misalnya ini sekarang ini ya di Indonesia lah kita bilang ya. Oh banyak gereja ditutup atau gereja dibakar gitu ya. Atau ada orang yang bom bunuh diri atau apa. Itu nggak usah lagi bikin pusing kita. Aduh, kok kita ini kok jadi kesel kok gini. Itu memang sudah bagian orang percaya. Kenapa? Karena dunia ini, ya saudaraku, ya tidak mau menerima kebenaran. Karena tidak mau menerima kebenaran, akhirnya, nah ya kan gitu. Ya dia tolak lah. Yesus saja ditolak ya kan. Dan bahkan yang paling tragis, Yesus ditolak oleh saudaranya, orang kampungnya di Nazaret. Maka sampai keluarlah pernyataan dari Yesus, ya nabi itu nggak dihormati di kampungnya gitu. Bayangkan itu. Dia pulang kampung, dia mengajar, dia bikin baik, tapi ternyata ditolak sama orang kampung yang notabene adalah keluarganya. Gitu. Jadi penderitaan oleh karena ikut Kristus, ya tolong dicatat, itu adalah sebuah kebahagiaan. Oke? Penderitaan oleh karena Kristus itu adalah kebahagiaan. Ya, itu bukan kutuk, bukan azab. Artinya nggak usah malu. Kalau istilah Petrus gini ya, saya kasih tahu kita. Istilah Petrus soal penderitaan itu adalah 1 Petrus 1, coba dibuka. 1 Petrus 1 ya. Supaya kita bisa melihat. Ya, coba di ayat 6. Ayat 6. Ayat 6 ya. Coba kembali yang baca si Tessa lagi sebagai MC. Ayat Tessa. 1 Petrus 1 ayat 6 Tessa. Kuat bikin Tessa. 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ya, coba agak sedikit aneh kan? Bergembiralah akan hal itu, karena pencobaan itu. Coba sekarang kita bayangkan, kita dicobai, kita dianiaya, kita difitnah, kita menderita, tapi wajah kita kok bahagia, kita senang, kita gembira, gitu loh. Kita tenang, kita teduh. Coba dibayangin itu deh. Keren kan? Konsekuensi orang yang sudah ikut Yesus kan berarti dia meninggalkan masa lalunya, masa gelapnya itu. Gelapku terang. Meninggalkan gelapnya. Jadi jangan lagi kita kembali ke gelap kita. Berkadiolah aku, menyesal aku. Ngapain aku jadi permata kalau begini ceritanya? Oh nggak bisa. Ya buktikan. Ya harus dibuktikan itu semua. Oleh sebab itu
Ketika Petrus mau menguatkan jemaatnya, meneguhkan jemaatnya, yang dibaca tadi jelas. Ya, 1 Petrus pasal 2 tadi, ya, di ayatnya yang ke-9 dan ke-10, kamu bangsa terpilih. Ya. Jadi bukan bangsa recehan, bukan bangsa abal-abal, bukan bangsa kaleng-kaleng. Terpilih. Nah, jadi kalau dikatakan terpilih kan tahulah kita kan. Nah, berarti ada kompetisi di situ, ya kan? Ada banyak saingan gitu. Tapi yang terpilih ya kamu. Nah, jadi kamu itu bangsa pilihan, terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Kan banyak bangsa-bangsa. Kan banyak anak muda, kan banyak banget anak muda. Tapi kamu yang terpilih. Berarti kamu itu memenangkan kompetisi, menangkan pertandingan. Tapi ingat bahwa keterpilihan kamu itu bukan kuatmu, bukan gagahmu, bukan perkasamu. Tapi itu adalah anugerah Allah, karena Allah mau pakai kamu, melengkapi kamu untuk menjadi terangnya di tengah-tengah kehidupanmu. Maka ketika dikatakan kamu bangsa terpilih, ya kamu itulah imamat rajani, imam raja, imamat rajani, imam raja. Imamat rajani maksudnya kamu itu menghubungkan orang lain dengan Allah. Hebat kan? Kamu itu menghubungkan, menjadi jembatan. Jadi kalau ada permata-permata bikin orang tambah jauh dari Tuhan, nah berarti kamu bukan pilihan. Ya kan, itu aja. Karena ketika kamu jadi bangsa terpilih itu, kamu imamat rajani, penghubung. Kamu itulah sinyalnya, mempertemukan A dengan Tuhan, B dengan Tuhan, C dengan Tuhan. Dan bangsa yang kudus. Allah itu kudus, makanya kamu harus kudus. Sebagai orang pilihan itu ya harus nampak. Dia menjaga, karena begini dia. Aku pernah baca Miss Universe ditarik. Ya kan, ditarik statusnya jadi Miss Universe. Kenapa? Karena ternyata dia terlibat sesuatu gitu. Orang-orang yang menang olimpiade atau menang pertandingan apa, ya bisa dicabut kemenangannya karena dia doping misalnya. Makanya hati-hati. Bangsa yang kudus. Karena Allah kita kudus. Nah, coba lihat ya. 1 Petrus 1 ayat 15. Ini coba dibaca oleh Agnes, ada kitabnya situ coba, atau mungkin di HP lihat. 1 Petrus 1. Ya, oke. 1 Petrus 1 coba kamu baca ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yes. Ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu itu bangsa yang kudus. Jadi kalau kamu gak kudus, ya kamu gak pilihan. Statusmu itu, capmu itu, itu bisa diambil. Gitu. Kan pernah juga kalian tahu kisahnya ada seorang prajurit diberhentikan dengan tidak hormat, gitu kan? Jadi tidak hormatnya gini, jadi lapangan dibikin kan, disitulah dibuka semua tanda-tandanya itu kan, tanda-tanda pangkat dia dibuka bajunya, ngeri. Jadi itu perlu dipertahankan, ya kan? Dan kemudian katanya di bacaan kita tadi di ayatnya yang ke-9 tuh tadi, kamu itu kepunyaan Allah, bukan kepunyaan dunia. Jadi permata itu nggak boleh hidupnya duniawi, medoni, nggak boleh. Hidupnya harus ada dalam realita Tuhan, dalam dunianya Tuhan, yang mengalami Tuhan, merasakan Tuhan. Sehingga kamu ini
Ya bisa mengalahkan keinginan dunia, tawaran-tawaran dunia bisa. Nggak ada alasan. Oh saya stres pendeta, saya kalut, saya galau, saya sesak banget nih, makanya saya narkoba, makanya saya sabu. Oh nggak bisa, nggak bisa. Jangan ikut-ikut Nia sama si Bakri itu kan. Uang nggak kurang kawan, rupanya kawan itu hampa kosong hidupnya. Pelampiasannya apa? Gitu. Dia bukan hanya mempermalukan dirinya, tapi mempermalukan keluarga besarnya ya kan. Selama ini orang ya katakan salut, angkat jempol ke dia. Tapi dengan dia ketahuan nyabu kayak gitu, wah orang bilang, wow gitu langsung. Jadi kamu itu kepunyaan Allah. Nah, untuk apa semua status itu Alkitab jelas berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, memberitakan perbuatan Allah. Kamu itu mendeklarasikan Allah di dalam semua aspek kehidupanmu, dalam kemudaanmu, dalam perkuliahanmu, dalam pekerjaanmu, di dalam masa-masa kamu pacaran, supaya kamu itu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar itu kepada dunia ini. Gitu. Nah itu tugas kita, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini kan. Hati-hati. Ini masa-masa pandemi ini kan dunia ini, pergumulan dunia ini. Iya kan? Harusnya kita ini sama-sama bergerak bagaimana menyelamatkan bangsa ini. Bagaimana memutuskan mata rantai, katakanlah COVID ini. Ini sampai ada BEM UI, BEM apa Udayana, apa segala macam. Mau demo, udah mau apa. Karina mengganggu. Mau demo, mau apa. Dia bilang, PPKM ini melemahkan ekonomi ini. Loh, COVID ini mewabah, membadai oleh karena kerumunan. Kita tidak prokes. Pemerintah ya begitu caranya, tapi ada orang-orang yang sok, jago. Tapi nggak ada solusi dari dia, nggak ada. Ngumpul-ngumpul demo-demo, ya ujung-ujungnya apa? Jokowi endgame. Kan ini lagi marah ini kan. Jangan kan ikut. Pada ku nampak kau ikut di situ, ku kejar kau semua. Enggak gampang itu. Kalian pikir gampang ngurusin 200 juta bangsa ini? Enggak gampang. COVID ini musuhnya tidak kelihatan. Tapi ada orang-orang muda. Kalau saya bilang tuh sok jago itu. Solusi enggak ada. Dengan dia demo, dia kerumunan. Ini kan bikin lagi apa? Bikin semakin nanti meninggi lagi COVID-nya. Kan bukan itu tuh kerja kita. Kita ini perlu solusi. Kan bisa kalian lihat bagaimana rumah sakit sudah penuh. Para nakes sudah mulai lelah. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu tak ditunggangi siapa misalnya. Mau bikin demo. Mau melengsarkan Jokowi. Loh. Bertindih-tindihlah nanti masalah kita. Tadi kalau seandainya COVID itu cuma Indonesia, oke lah. Negara adik kuasa pun begitu, Korea pun begitu, Korea yang termasuk negara disiplin pun begitu. Kemarin kami kebetulan ngejum ada ulang tahun anak-anak, bapaknya di Korea. Gimana kalian di Korea? Aku bilang, waduh pendeta hampir sama kayak Indonesia, kami lockdown semua. Korea saja negara yang disiplin aja pun lockdown. Sama COVID-nya meninggi. Kan begitu, tapi mereka patuh rakyatnya. Jadi mari kita dalam situasi sekarang tunjukkan kamu pahlawan. Pahlawan terang, bukan pahlawan gelap. Orang mengaku Yesus, dia meninggalkan gelap menuju kepada terang. Maka kata Yesus, akulah terang dunia. Siapa yang ikut aku tidak berjalan dalam kegelapan. Coba yang baca ini si apa? Apri. Yohanes 8 Apri, kau baca sebentar. Milang langsung di rasa jemput. Yohanes 8
ayat 12. Sebentar ya, yang baca siapa? Pri. Kuat baca Pri. Coba Pri. Silakan. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, aku terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Aku terang dunia, siapa yang ikut aku tidak berjalan dalam kegelapan. Kan jelas. Gelapku terang. Ketika kamu jadi terang, ada begitu banyak kegelapan yang mengelilingi kamu. Jangan hanya gara-gara kamu lelah, kamu kalut, kamu sesak karena kegelapan, kamu kembali ke gelap. Ya bertahanlah. Kan di situlah dibuktikan imanmu ketika kamu dalam kesesakan. Jadi Rasul Petrus ini, ya anak muda yang terkasih permata, mengingatkan orang-orang percaya, ayo dong bertahan, ayo dong. Penderitaan ini pasti berlalu gitu. Dan teladan kemenangan dalam penderitaannya Yesus sendiri kan. Kalian bisa lihat bagaimana dia taat sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati. Itu yang diharapkan dari anak-anak muda zaman now ini. Kalianlah itu orangnya. Apalagi GBKP mengusung generasi muda menjadi berkat, ya kan? Ayo dong, tunjukin dong. Kamu menjadi berkat. Ya kan? Sekolah daring kita bilang lebih gampang karena ada Om Google. Lebih jago dari guru. Waktu ini udah juara kok semua yang sekolah-sekolah ini semua. Harusnya dong. Harus juara kamu dong. Berbeda kalau temu muka kan, ujian temu muka kan beda. Kalau kamu ujian dari rumah dengan daring, kamu depan laptop, di sini bisa ada Google kan. Harusnya juara 1 kamu semua. Ternyata itu pun tidak kan begitu. Ini tantangan loh. Hati-hati. Jadi kamu itu sekarang dari gelap ke terang. Jangan sudah jadi terang kembali ke gelap ya. Jadi Rasul Petrus itu tadi menguatkan jemaat. Ayo dong bertahan, ayo dong seperti Yesus ya, yang bertahan dalam penderitaan. Oke? Jadi demikian firman ini, saya berharap kalian semua jadi anak muda yang hebat, yang membanggakan orang tuanya. Orang tuamu dulu banggakan, gak usah jauh-jauh kali. Gak usah kemana-mana. Orang tuamu banggakan, bukan pacarmu. Anak muda zaman sekarang aneh-aneh, pacarnya pula yang dibangga-banggakannya. Orang tuamu dulu banggakan melahirkanmu, yang membesarkanmu, yang dulu beli susu, sampai orang tua sakit-sakitan ngirimin uang sekolah, beli buku. Jangan pula pacarmu, nanti wisuda kok pacarmu di situ, bukan orang tuamu pula lagi. Padahal pacarmu itu baru terakhir ini aja dia batu-batu kamu bikin skripsi. Waktu kamu demam, waktu kamu cacingan, siapa di situ? Mama bapakmu kan. Iya kan, pernah cacingan kan? Mama bapakmu situ kan. Enggak terbaik sama yang zaman kami dulu, zamanku, zaman di pendeta. Nah, jadi anak-anak cacingan megatel buta-buta nih inputnya bagai. Ya aku masih ingat sampai orang tua kita input kita itu nungging kita bikin, ayo aku nunggin aku. Kan gelik banget kan kata. Sampai di kulit-kulitnya input kita. Itu orang tua kita dulu. Nggak kayak sekarang 6 bulan sekali kombantrin lah, upikson lah, minum. Sekarang. Zaman dulu mana ada itu. Udah gatal input itu. Aku mari. Kadang-kadang bayangkan duai. Waktu kamu cacingan siapa itu kan bapak, bukan mamamu, bukan pacarmu. Itu maksudku tadi. Jadi banggakan orang tua. Oke? Banggakan gereja, banggakan bangsa negara ini ya. Jadi bagaimana renungannya dari Bibi Pendeta? Tuhan memberkati kita berdoa.